yang baru ya Bapak Ibu. Tadi Bu Devi menjelaskan pengisian yang mau memperpanjang. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, tata cara pengajuan STR itu ada 11 langkah ya. Tapi kalau kata Ayu Ting Ting 5 langkah gitu ya ketemu pacar itu. Tapi kalau STR ini ada 11 langkah. Apa saja yang perlu disiapkan? Mulai dari bagaimana penyiapan berkas, masuk ke dalam KTKI, menu registrasi, pengisian data, validasi, pembayaran, persetujuan, cetak STR, tanda tangan, sampai kepada pengiriman STR. Nah, ini kalau pengiriman STR, zaman STR-nya versi 2 ya Bapak Ibu semuanya. Oke, next. Nah, sekarang permohonan menyiapkan berkas apa sih yang perlu disiapkan itu? Oke, next. Nah, Bapak Ibu, saya kemarin ya admin sudah men-share ke grup pesertanya. Jadi ada beberapa yang perlu disiapkan. Ini bagi pengajuan yang STR-nya baru, yang belum pernah mempunyai STR. Apa saja? Pertama, pas foto yang terbaru. Ukurannya 4x6, latar belakangnya merah, posisinya tegak, maksimalnya 200 KB. Formatnya bisa PNG, JPEG atau JPEG. Jangan yang fotonya selfie gitu ya, atau dengan apa di latar belakangnya ada foto BTS atau rel pepet gitu ya, sebenarnya jangan. Nanti dari KTKI tidak akan diverifikasi seperti itu. Oke. Terus KTP ukuran file maksimalnya 1 MB. Awas jangan KTP pacarnya ya. Jadi benar-benar KTP pribadinya, apalagi orang tuanya. Kenapa ini pengajuannya muda tapi KTP-nya tua gitu, jangan gitu ya. Oke, terus ijazah, sertifikat kompetensi. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sulis, mumpung ini masih sel ya, baru gitu. Jadi untuk pengganti sertifikat kompetensinya ini cukup bisa diganti oleh ijazah gitu ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu teman-teman semua yang mau memasukkan STR barunya, pengganti sertifikat kompetensinya itu adalah apa? Ijazah. Catat ya, jangan sampai nanti ada yang call ke apa namanya hotline-nya IAKMI nanya-nanya, ini apa sih pengganti sertifikat kompetensi? Sudah saya jelaskan di sini apa? Ijazah. Oke. Nah, terus yang selanjutnya adalah surat keterangan sehat 3 bulan terakhir. Oke, jadi ulah surat saat dirawat ya, tapi surat keterangan sehat. Nah, ini pun harus ada ketentuannya, harus ada SIP dokternya gitu ya. Jadi jangan sembarangan ditulis saja saya sehat, saya kuat, jangan gitu ya. Oke. Terus surat keterangan telah mengikuti sumpah profesi, surat pernyataan patuh, ini semua sudah ada ya Bapak Ibu yang nomor 6 dan 7, nanti panitia akan memberikan melalui linknya ya Bapak Ibu, seperti itu. Oke, next. Nah, kalau saya di seperti ini kan gitu ya, jadi dibuat seperti Explorer-nya. Jadi untuk memudahkan mengecek, lihat satu foto gugum latar belakang merah, tipenya sudah terlihat ini JPEG, size-nya 31 KB. Oh berarti oke nih, ini bisa diupload. Jadi kalau misalkan size-nya misalkan 2 GB itu tidak bisa masuk ya. Begitu tapi pula kakak KTP, ijazah, waktu sertifikat ke pengganti Jogja umur, terakhir surat keterangan sehat gitu ya, surat angkat sumpah dan surat pernyataan patuh itu sudah disiapkan seperti ini, sehingga apa, nanti mudah ketika menguploadnya. Oke ya, next. Nah ini siap-siap ya teman-teman semua, siap-siap masuk ke webnya KTKI. Oke, coba ya kita bareng-bareng masuk ke webnya KTKI, ktki.kemkes.go.id. Oke, yuk, ayo masuk ke sana ya. Buka Google-nya, ketik ktki.kemkes. Dotnya titiknya. Oke. Nggak ditulis titik, tapi titik tanda ya. Oke. Titik kemkes.go.id. Oke, next. Nah, nanti akan penampilannya seperti ini ya. Bapak Ibu, ada seorang perawat sedang nunjuk gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti ini klik aplikasi ESTR. Oke, sudah ya semuanya ya. Oke, kita bareng-bareng. Karena kalau misalkan lewat jam 3 itu sudah ditutup oleh KTKI-nya. Mumpung ada waktu ini jam 2 gitu ya. Oke. Oke, yes, sudah. Oke, kalau sudah ini pasti akan muncul seperti ini. Next.
Oke, nah akan muncul seperti ini. Ini baca dulu, baca, budayakan membaca, ikro, baca ya. Jangan sampai klik tapi tidak dibaca. Oke, ya pura-puranya udah membaca misalkan ya. Oke, oke, tinggal di checklist yang di bawahnya. Oke, next. Nah, setelah muncul nanti akan ada di dashboardnya itu tampilannya seperti ini ya, akan muncul. Kan Bapak Ibu ini kan belum punya PIN. Nah, sebentar saya lagi dipoto dulu nih. Oke, nah tampilannya akan seperti ini ya. Ada email, ada PIN, ada captcha. Nah, setelah itu belum punya PIN. Oke ya, klik belum punya PIN. Oke, sudah belum punya PIN, nah maka akan tampilannya seperti ini. Kita lihat next. Nah, ini akan tampilannya seperti ini. Ada email, ada konfirmasi email. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu masukkan emailnya ya. Emailnya misalkan gugungpamungkas@gmail.com ya. Konfirmasi email, jangan copy paste ya. Kalau Bapak Ibu copy paste itu pasti tidak bisa. Nah, begitu pula nanti ada spasi itu yakin tidak bisa. Nomor nicknya masukkan. Jangan nomor nicknya pacarnya ya. Oke. Nama KTP. Nah, nama di KTP apa itu sesuaikan? Tempat lahir, tanggal lahir. Oke, dan captcha-nya apa? Gitu ya. Tulis misalkan di sini 117648. Oke, terus ini tidak terlihat ya. Oke, di bawahnya klik ya. Oke. Nah, setelah diklik nanti akan ada tampilannya seperti ini. Next. Panggung melaunan, ampura ya. Karena apa? Ini dikejar-kejar waktu, nanti kalau misalkan Bapak Ibu setelah jam 3, nanti tidak bisa gitu ya. Oke, kita lalaunan. Oke, lalaunan. Email ketik ya Bapak Ibu, konfirmasi email, nih. Oke, nama di KTP apa, tanggalnya apa, oke. Nah, sudah muncul kan? Nah, nanti di bawah ada terlihat ya, terlihat nomor PIN-nya gitu. Oke, itu bisa di copy paste atau juga nanti dilihat di emailnya ya. Nah, awas emailnya ulah email puskesmas ya, karena ini apa namanya, mulai dari virtual account-nya akan masuk ke sana gitu ya. Nah, itu jangan ya. Oke, emailnya sudah. Nah, setelah itu next. Nah, setelah itu Bapak Ibu, teman-teman semua masuk ke tahapan menu registrasi. Oke, ya. Oke. Nah, setelah menu registrasi sudah ya. Oke, lalaunan. Maaf, Pri, sudah bisa mengikuti, Pri? Bisa, insya Allah. Oke, next. Pak, apa semua Pak? Ini pertanyaan. Nah, ini ya. Jadi kalau seandainya belum pernah punya STR sama sekali, maka yang dipilih itu adalah registrasi baru, ya. Oke. Nah, terus dia sudah pernah punya STR profesi lain, misalkan tadi ada IB, ya, ada yang dari bidan, ada yang dari misalkan apa gizi, ya. Nah, itu pilihannya registrasi ulang dan alih profesi. Nah, terus sudah memiliki STR. Nah, ini kebanyakan juga pasti banyak ya. Oke, nah apa yang dipilihnya nanti di menunya, yaitu menu registrasi ulang, submenu yang dipilih adalah perpanjang, bukan pendaftaran ulang. Ingat ya apa yang tadi dikatakan oleh Pak Sulis, tapi registrasi ulang dan perpanjangan. Ya, oke seperti itu. Oke, next. Nah, setelah itu, apabila sudah berhasil mendapatkan PIN, ya tadi, nah langkah selanjutnya adalah pengajuan STR. Oke, nah nanti Bapak Ibu teman-teman tinggal diklik apa yang saya lingkari di sini STR ya, seperti itu. Oke, sudah semuanya? Oke, nah kalau sudah next. Nah, karena Bapak Ibu ini belum pernah sama sekali mempunyai STR, maka yang dipilih itu adalah registrasi baru ya.
Oke, registrasi baru. Sip. Ya, oke, bisa mengikuti ya. Kalau tidak bisa nanti kita coba simulasikan yang siapa tadi? Rapindo ya. Oke. Next. Nah, setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Apakah lulusannya sebelum tahun 2013 atau lulusannya di antara 2013 dan sebelum tahun 2021 ya. Ini saya contohkan misalkan lulusannya tahun 2013 dan sebelum tahun 2021 ya. Oke, next. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini gitu ya. Jika lulusannya di atas 2013, ini lulusan tampilannya seperti ini. Nanti dimasukkan nih perguruan tinggi, program studinya, nomor induk mahasiswanya. Oke, tinggal diketik saja namanya perguruan tingginya, misalkan Stikes Dharma Husada Bandung, program studinya apa, itu akan otomatis. Karena apa? Karena STR ini Kemenkes ya, KTKI ini terintegrasi ke Disdukcapil, ke Kemenristek ya, ke Pededikti ya, seperti itu. Nah, jadi nanti akan terlihat gitu ya, apakah ini sesuai tidak dengan STR lama misalkan, dengan KTP-nya, maka dicek terlebih dahulu. Oke, next. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini, gitu ya. Nama, tempat tanggal lahir, garis kelamin, ya, nomor ijazah. Ini akan muncul otomatis sendiri, ya. Ini yang mengisi itu adalah operator pedediktinya yang ada di kampus. Jadi kalau misalkan ada kesalahan namanya, ya, misalkan di situ Gugum Pamungkas, tapi kepanjangannya Gugum Yosef Justisio. Nah, itu berarti kan salah. Berarti itu yang memasukkannya dari operator pededikti, lapor ya ke kampusnya seperti itu. Nah, seandainya ini benar, maka klik yang paling bawah gitu ya. Kalau salah, lapor ya ke kampusnya, ke operator pedediktinya yang memegang. Jadi nanti bisa diperbaiki. Oke. Next. Nah, setelah itu barulah kita mengisi dan mengunggah data. Tadi kan Bapak Ibu sudah menyiapkan ya, bahkan hotline ya, admin ya sudah men-share data apa yang perlu disiapkan. Oke, sekarang kita masuk kepada pengisian data dan unggahan data. Next. Nah, ini ya. Oke, semua sudah ada tampilan seperti ini. Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau misalkan sudah ada tampilan seperti ini, bisa diketik di kolom chat. Coba. Sudah tampilannya seperti ini? Halo? Sudah belum? Atau belum melakukan simulasi? Oke. Sudah. Alhamdulillah. Ada lagi? Siti Adianti Rohman. Sudah. Oke. Ya. Oke, ya, otomatis, yes, alhamdulillah. Nanti yang memperpanjang kita akan coba juga simulasi ya. Alhamdulillah sudah. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, sekarang tinggal upload ya, Bapak Ibu. Tadi kan sudah disiapkan ya, sudah disesuaikan formatnya apa saja gitu ya. Nah, tinggal sekarang masukkan, pilih file, KTP, ijazah, nah sertifikat kompetensi. Ingat ya, saya ulangi lagi, pengganti sertifikat kompetensi itu bisa ijazah ya, bisa ijazah yang dimasukkan. Oke, terus surat sehat, surat sumpah profesi, surat pernyataan patuh ya pada etika profesi. Ini semua sudah di-share oleh Mimin. Min sudah, admin? Sudah ya? Sudah ya? Oke, sudah sama Mimin katanya ya. Oke, ini sudah semua dimasukkan, sudah diupload. Oke, yang Ropita coba nanti ya dilihat. Oke, next. Oke. Nah, maka akan masuk ke step selanjutnya seperti ini. Jadi nomor KTP itu akan otomatis sendiri ya. Oke, karena apa tadi saya menjelaskan sudah terintegrasi ke Disdukcapil ya, seperti itu. Nomor NPWP kalau punya masukan, kalau tidak nggak usah dimasukkan ya, seperti itu. Terus nama lengkap tanpa gelar. Nah, ini sudah jelas-jelas nama lengkap tanpa gelar. Ada tulisannya ALM misalkan gitu ya. Jangan, itu bukan gelar, atau belakangnya ada SKM, jangan. Di sini sudah dijelaskan nama lengkap tanpa gelar ya.
Jadi Gugum Pamungkas. Wah, gitu aja seperti itu. Jadi nama lengkap. Terus tanggal lahir ya, misalkan New York bisa boleh seperti itu ya, kalau lahir aja benar di New York gitu aja. Oke, seperti itu. Terus tanggal lahir, jenis kelaminnya gitu ya, seperti itu. Ya, tinggal dipilih. Nah, terus alamat rumahnya, provinsinya, semua harus diisi gitu ya. Ini otomatis sendiri. Nanti kalau Bapak Ibu klik itu provinsinya akan muncul, misalkan Jawa Barat, ya Kalimantan, Papua itu pasti ada, gitu ya, otomatis sendiri. Oke, sudah diisi semuanya, ya. Nah, jadi bagi yang belum tadi surat pernyataan surat sumpahnya belum diberikan, jadi tidak bisa masuk ke step 2 ya, mohon maaf. Oke, next. Nah, ini alamat korespondensi masih banyak yang nanya juga besok ya. Pak, ini alamat korespondensi itu diisi apa? Nah, alamat korespondensi itu bisa diisi alamat yang tinggal sekarang. Karena apa? Ini biasa terjadi kalau STR-nya saat di-download tidak bisa, itu KTKI akan mengirimkan nanti ke rumahnya masing-masing melalui kantor pos seperti itu, gitu ya. Atau sama dengan di atas, tinggal diklik yang kotak itu di bawah korespondensi. Bisa bantu Mimin ditunjukkan yang alamat kotaknya itu yang sebelah kiri, tinggal diklik. Min, Miminnya lagi ngebaso. sebelah kiri, itu sebelah kiri atas di bawah korespondensi. Oke, di atas korespondensi yang garis tuh ada yang kotak. Nah, betul Mimin, makasih Min. Nah, itu bisa dicentang nanti gitu ya. Bisa dicentang, itu akan otomatis sendiri sama dengan yang di atas, gitu ya, seperti itu. Oke, nah itu ya. Oke, next. Nah, itu sudah masuk di step 1. Jadi kalau yang sudah mempunyai surat sumpah profesi, sudah masuk semuanya, itu otomatis akan masuk ke step 2. Itu otomatis tersimpan sendiri gitu ya. Nah, terus nanti ditampilkan kok nggak muncul gitu ya. Nah, berarti itu sudah masuk gitu ya. Pak, saya kok nggak ada bisa ditampilkan kok tidak ada. Nah, itu sebenarnya sudah masuk kalau sudah bisa masuk ke step 2. Oke. Nah, terus apakah Anda sudah bekerja? Di sini misalkan klik saya sudah bekerja gitu ya. Jenis tempat kerjanya apa? Misalkan puskesmas, status tempat kerjanya apa? Pemerintah, nama tempat kerjanya misalkan UPD Puskesmas, mana ini? Cihampelas apa ini tulisannya ya? Nah, seperti itu, alamat tempat kerjanya, semua ini harus diisi gitu ya. Semua harus diisi. Karena apa? Kalau misalkan nanti tidak terisi, itu akan bintang merah. Berarti ada yang belum terpenuhi. Oke, next. Nah, setelah itu jenis pendidikan. Ini ketik pendidikan dalam negeri, ya. Oke, terus negara pendidikannya Indonesia. Kalau misalkan kuliahnya di Indonesia, jenis pendidikannya di atas sama dengan D3. Terus asal perguruan tingginya apa? Nah, ini bagi alumni Stikes Dharma Husada Bandung itu ada 2 biasanya. Ada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada, ada Stikes Dharma Husada Bandung. Nah, itu ya. Jadi dipilihnya adalah sekolah tinggi. Itu pasti ada yang double seperti itu. Oke, jadi samakan nanti dengan Pedidikti. Nah, ini nomor ijazah biasanya akan otomatis sendiri gitu ya, sudah terisi. Karena tadi ya sudah terintegrasi dengan Kemendikti dengan Pedidiktinya. Terus tanggal lulusnya juga sama, ini pasti otomatis sendiri. Tapi cek dulu, gitu ya, cek lagi. Takutnya salah, orang Pedidiktinya, operator yang di kampusnya salah memasukkan seperti itu. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, masukkan kompetensi ininya. Jangan sampai nanti bukan memilih ahli kesehatan masyarakat, tapi malah memilihnya karena katanya dia adalah petugas surveillance, mau membutuhkan STR-nya adalah STR epidemiologi, maka dipilihlah epidemiologi misalkan seperti itu ya. Kompetensinya juga sama misalkan epidemiologi. Nah, itu bisa menyebabkan nanti saat verifikasi masuk ke PAI bukan ke YAKMI gitu ya, seperti itu. Nah, jadi profesinya apa nih? Ahli kesehatan masyarakat, kompetensinya adalah ahli kesehatan masyarakat Pratama S1. Ini sesuaikan gitu ya.
Nah, apabila dia S2, tadi ada ya S2 ya, ibu yang sedang apa tadi itu mendampingi anaknya wisuda gitu ya. Apa yang dipilih? Next. Nah, oh ini oke, nih ini bentuk perhatiannya Bapak Ibu, bentuk perhatian kalau seandainya nanti yang mengisi itu tidak sesuai gitu ya. Dia memilih malah ke mana PPKMI misalkan, malah milih ke PAI, maka nanti dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia itu tidak akan bisa memverifikasi persyaratannya persyaratan IAPMI, tapi kompetensinya yang dipilih epidemiologi itu tidak akan bisa gitu ya, seperti itu. Maka ini pilihannya adalah profesinya ahli kesehatan masyarakat ya. Oke, next. Nah, setelah itu maka akan ada tampilan seperti ini nih. Nah, tampilannya adalah step 3 uji kompetensi lulusan. Oke. Nah, nomor sertifikat kompetensi ini diisi ketika Bapak Ibu memasukkan di step 1. Apa yang dimasukkan? Misalkan ijazah, berarti nomor ijazah lah yang dimasukkan kepada nomor sertifikat kompetensi ini, gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan ada di tahun 2014 ke bawah, dia sudah melakukan uji kom, ada sertifikat uji komnya, itulah yang dimasukkan di nomor sertifikat kompetensi ini. Jadi disesuaikan apa yang dimasukkan di step 1 itu yang dimasukkan di step 3, nomor sertifikat kompetensinya, tanggal sertifikat kompetensinya, tempat sampai ke tanggalnya ya. Itu harus benar-benar dicek kembali ya, dicek kembali nomornya seperti itu. Oke, next. Nah, setelah itu maka akan muncul seperti ini nih Bapak Ibu. Surat tanda registrasi, dibaca dulu ya yang paling atasnya. Nah, kalau seandainya surat tanda registrasi ini misalkan bukan ahli kesehatan masyarakat, berarti Bapak Ibu nanti tidak akan masuk ke YAKMI gitu ya. Misalkan masuknya ini ke promotor kesehatan masyarakat. Hari persyaratannya adalah persyaratan YAKMI. Oke. Ya, seperti itu. Jadi lihat, cek namanya apakah sudah sesuai, tempat tanggal lahirnya apa sesuai, jenis kelamin, nomor ijazah, tanggal lulusnya, cek semuanya gitu ya. Nah, kalau memang sudah benar, yakin, bismillah, klik yang kotak di pinggir biru itu. Mimin bisa dibantu, Min? Oke. Miminnya bari nggak baso. Oke, nah itu ya, yang kotak seperti itu. Itu nanti klik. Kalau benar-benar sudah yakin, ya nomor registrasi itu pasti kosong karena ini bentuknya draft ya. Namanya, apakah namanya sudah benar, tanggal lahirnya, jenis kelaminnya, semua cek kembali sebelum mengklik warna biru ini. Dengan ini saya menyatakan setuju. Misalkan, oh ini salah, berarti nanti Bapak Ibu bisa kembali lagi ke step 2 atau step 1. Kalau seandainya misalkan tidak bisa kembali lagi terus mau diubah, berarti silakan nanti hubungi helpdesk KTKI-nya ya, seperti itu. Oke, next. Oke, nah ya, kalau seandainya sudah selesai semuanya, sudah diklik ya tadi yang warna biru itu, maka akan tampil seperti ini ya, tampilan di dashboard itu step 3, ada tulisan apa nih? Jadi pengajuan Anda sudah selesai gitu ya, seperti ini, tinggal nanti menunggu verifikasi dari IAKMI pusat ya. Oke, jadi bukan oleh Pemda Jawa Barat, tapi oleh IAKMI pusat ya. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu next. Nah, maka itu akan diverifikasi oleh MTKI perwakilan yang perwakilan OP yang ada di MTKI ya, yang sekarang itu sebetulnya KTKI itu ya. Tadi kan sudah disampaikan Pak Sulistyo, Ibu Agustin katanya ya, verifikatornya, validatornya seperti itu. Oke. Nah, biasanya ini 1 sampai 2 minggu ya. Jadi jangan sampai misalkan 1-2 hari pengen diverifikasi, Pak, saya nunggu P3K harus ada yang pokoknya banyak alasan pengen kuda. Itu tidak bisa. Aturannya adalah 1 sampai 2 minggu gitu ya untuk memvalidasinya gitu ya. Nah, jadi ulah rusuk pengen ayah ya. Tapi ikutilah aturan SOP-nya. Oke, kalau sudah oke, klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, ya.
Jadi data usulan registrasi STR online yang saudara buat telah kami terima. Permohonan Anda sedang menunggu validasi dan keabsahan data dari OP pusat, gitu ya. Nah, ini validasi itu paling cepat 7 sampai 14 hari atau lebih, ya. Nah, biasanya dipengaruhi banyak faktor, ya. Data yang diupload permohonan sudah benar atau belum. Kalau salah itu akan masuk lagi ke nol, gitu kan ya, balik lagi ke antrian seperti itu. Terus jumlah antrian pengajuan yang masuk itu banyak, ya. Nah, sekarang kan tadi Pak Suli sudah menampilkan bahwa STR AKM sudah dibuka kembali, yakin itu pasti banyak, gitu ya. Makanya lama nanti si validatornya. Oke. Terus atau saat dilakukan maintenance rutin aplikasi STR dari Pusdatin. Nah, ada yang bertanya, Pak, nah saat itu masuk-masuk wae, misalkan tidak masuk-masuk saja, kenapa ini? Nah, ada kemungkinan lagi maintenance, ya, seperti itu. Oke, next. Nah, setelah itu maka lakukanlah pembayaran. Next. Oke, nah nanti akan tampilannya seperti ini. Permohonan Anda disetujui, registrasi Anda telah disetujui. Bayarnya hanya 100.000, ya, only. Tadi kata Pak Sulis, only 100.000. Tidak berbentuk rekening, tapi berbentuk kode billing. Jadi kudu healing, ya. Seperti itu. Oke, nah kode billing ini bisa dilakukan pembayaran di 79 bank atau kantor pos, ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan ke bank, sampaikan saya mau membayar dengan kode billing, bukan rekening, ya. Ini banyak orang yang menyampaikan ke tellernya, Bu, saya mau transfer, ini nomor rekeningnya. Ya pasti bakalan tidak ada. Sampaikan, ini adalah kode billing, ya. Nah, di mobile banking bisa, ya, di mobile banking yang BNI, saya pernah mencobanya. Kalau di BNI juga jangan masuknya ke virtual account, tapi ke penerimaan negara. Di situ nanti akan dimasukkan kode billingnya, otomatis sendiri akan muncul namanya, gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik bayar, itu nanti akan otomatis sendiri, gitu ya, seperti itu. Oke, next. Nah, setelah itu akan ada tulisan seperti ini, permohonan Anda lunas, pengajuan Anda sedang menunggu persetujuan MTKE. Nah, ini apa yang tadi dikatakan Pak Sulis. Jadi nanti ada tanda tangan elektronik, ya, bentuknya barcode. Oke, next. Oke. Nah, ini pengajuan Anda masih masuk bagian pembubuhan tanda tangan elektronik, ya, seperti itu. Oke, next. Oke, nah terus nanti cek status, ya, cek status. Oke, setelah dicek status, next. Nah, maka download STR, ya. Nah, jadi bukan dikirim ke rumahnya, tetapi harus di-download STR. Nah, bagaimana cara mendownload STR-nya? Oke, nanti Bapak Ibu tinggal klik download STR. Oke, next. Nah, setelah itu, setelah diklik download STR, maka akan ada tampilan seperti ini, ya. Apakah mau dikirim melalui email atau SMS si OTP-nya itu? Kalau saya sarankan lebih baik ke SMS aja karena cepat nanti, gitu ya, akan cepat masuk ke HP-nya. Kalau ke email kan harus buka lagi. Karena apa? Kode OTP ini itu hanya beberapa menit, gitu ya, bisa dipakainya seperti itu. Oke, next. Nah, ini kalau tampilan di emailnya, ya, tampilan di emailnya seperti ini. Oke, nah setelah itu Bapak Ibu bisa copy paste, ya, OTP-nya ini. Oke, next. Nah, kalau tampilan di SMS maka akan seperti ini, gitu ya. Jadi ada 6 digit. Nah, ini masa berlakunya 5 menit, ya, saat Bapak Ibu memasukkan nanti ke kode OTP-nya, gitu ya. Jadi ada apa namanya itu masa expire date-nya. Expire date ini hanya 5 menit. Oke, next. Oke, nah ini nanti masukkan di sini, copy paste, ya, Bapak Ibu. Oke, next. Nah, setelah itu nanti akan muncul sendiri, gitu ya, download file STR. Jadi setelah Bapak Ibu memasukkan kode OTP, maka akan ada
tampilan seperti ini gitu ya. Nanti tinggal di-download saja. Oke, next. Nah, nanti ini akan masuk ke Explorer-nya ya, Bapak Ibu. Oke, next. Nah, bentuk STR-nya seperti ini gitu ya. Jadi ada tanda tangan barcode-nya. Nah, tanda tangan barcode-nya seperti ini. Oke. Next. Nah, ya Bapak Ibu, itu tadi ya untuk memasukkannya langkah-langkahnya seperti itu. Jadi kembali lagi coba ke atas, Mimin. Nah, oke. Nah, jadi kalau seandainya tanda tangannya bentuknya barcode, maka ini tidak usah dilegalisir. Kemarin ada yang nge-WA saya dari Kalimantan. Pak, saya mau memperpanjang STR. Saya tanya, STR-nya tanda tangannya barcode atau tanda tangan pas tulis langsung barcode? Yang nggak usah dilegalisir karena ini berdasarkan aturan bahwa yang tanda tangannya barcode itu tidak usah dilegalisir gitu ya. Cukup misalkan scan barcode, nanti cek apakah benar namanya sesuai. Apabila benar, berarti STR ini adalah STR asli gitu ya, tidak palsu seperti itu ya. Oke, wah sudah 30 menit ya. Nanti kita praktek 30 menit karena jam 3 KTKI akan menutupnya gitu ya. Next. Nah, ini ya, jadi jadwal pelayanan MTK itu Senin sampai Jumat, mulainya jam 8, selesainya jam 3. Kenapa saya kebut-kebut, tidak alon-alon? Karena takutnya nanti saya menjelaskan, kalau alon-alon sampai jam 3 sudah ditutup oleh KTKI. Jadi nanti Bapak Ibu tidak akan bisa melakukan simulasi. Oke, nah terus ini websitenya IAKMI, emailnya IAKMI, Instagramnya IAKMI, gitu ya. Terus ini WhatsApp-nya, ini helpdesk-nya. Jadi kalau misalkan gini nih Bapak Ibu, nanti misalkan saat diklik STR lama dengan PDDikti salah, berarti nanti kalau seandainya yang STR lamanya salah, hubungi helpdesk KTKI melalui email ya. Emailnya ini sudah tampilkan ya. Nah, kalau misalkan ternyata namanya yang salah di PDDikti, maka hubungilah operator PDDikti atau Bapak Ibu bisa mencek ke webnya PDDikti Kemendikbud gitu ya, seperti itu, cek seperti apa. Oke ya. Itu ya Bapak Ibu untuk registrasi baru gitu ya, seperti itu. Oke. Di sini Ropita sudah ada, sudah siap untuk mensimulasikan. Halo Ropita. Namanya Pak. Ya, Ropita bisa ditampilan. Coba. Alhamdulillah hatur nuhun ya. Oke Ropita. Ya, sudah Pak. bisa menampilkan. Coba di stop share, Mimin.